Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Barakallahu fikum ahibati fillah. Kita masuk kepada pembahasan bab ke-310, yaitu bab ikramid dhaif wa khidmatuhu iyyahu binafsihi. Bab tentang memuliakan tamu dan berkhidmat, menservis tamu itu sendiri. Artinya tuan rumahnya yang menservis. Karena ada orang yang menservis tamu itu, ya dia suruh pembantunya, dia suruh orang lain. Tapi ini bab tentang bagaimana memuliakan tamu, di mana yang menjamu tamu tersebut, yang memuliakan tamu itu adalah tuan rumahnya, sahibul bait. Dan kita tahu jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Sehingga seorang muslim ketika berbincang tentang tamu, maka dia memuliakannya itu bukan karena pencitraan, bukan karena ingin pujian, tapi karena beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebelum kita membaca hadis ini, ana ingin menyampaikan tentang siapa sih tamu yang seharusnya kita hormati. Di sini para ulama menjelaskan, ya, disebutkan bahwasanya wadhaif alladhi yajibu ikramuhu, tamu yang wajib untuk dimuliakan. Dia punya hak tamu, tinggal di rumah kita, kita kasih makan, sehari semalam itu kita muliakan, 3 hari itu haknya tamu. Yang dimaksud dengan tamu itu adalah ad-dhaif al-musafir, yaitu tamu yang datang dari perjalanan. Wahwal qadim min baladin akhar, yaitu tamu yang datang dari kota lain, bukan dari kampung sendiri. Jadi kalau istilah tamu, aku mau bertamu ke rumahmu ya, itu mungkin ya istilah yang umum dipakai. Ya, dia datang ke rumah kita, ahlan wa sahlan, tapi dia bukan tamu yang punya hak 3 hari tadi, yang kita wajib memuliakannya. Enggak. Jadi yang tamu yang wajib kita kasih makan, kita sediakan tempat tinggal, kita muliakan. Yang kalau kita tidak memuliakannya, kita akan dosa. Adapun yang datang dari dalam kota kita sendiri, maka dia disebut zair, orang yang hendak berkunjung ke rumah kita. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur ayat 28, ini berkaitan dengan tamu yang datang dari satu kota. Allah mengatakan, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Apabila dikatakan kepada kalian, pulanglah kalian, baliklah kalian, maka balik kalian. Itu lebih suci buat kalian. Allah Jalla Jalaluh
Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kondisinya, kalau tamu yang datang dari dalam kota sendiri, momen ana lagi di rumah, tahu-tahu ada tamu. Ustaz, ada tamu yang datang. Dari mana? Dari kampung sebelah. Afwan, sampaikan ana lagi sibuk. Dosa nggak ana melakukan itu? Nggak dosa. Dan buat orang itu, pulang dia, itu lebih baik buat dia. Allah mengatakan, farji'u huwa azka lakum. Jadi jangan marah. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu kepingin diusir sama tuan rumah. Datang ke rumahnya fulan, kepingin, afwan nggak bisa terima tamu, mohon maaf ya, bahasanya macam-macam lah. Untuk menolak itu, kadang-kala ada bahasa yang halus, ada yang bahasa yang mengatakan afwan, orang yang sedang sibuk ya. Beliau kepingin ditolak. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, huwa azka lakum. Jadi lebih baik ditolak daripada diterima. Ini berkaitan dengan tamu yang dari dalam kota. Kalau yang dari luar kota, maka wajib untuk dimuliakan. Ahibati fillah. Nanti kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Baik. Di bab ini Imam Bukhari menyebutkan satu hadis. Beliau mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdullah ibn Dawud an Fudail ibn Ghazwan. Naam. An Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان فقال هيئي طعامك وأصله سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تسله سراجها فأطفأته وجعل يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك humul muflihun. Ahibati fillah. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki yang datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia seorang tamu yang perlu dimuliakan. Lalu Nabi, orang ini kelihatan lapar. Nampaklah orang yang sedang sulit ya. Pucat kadangkala, lemas tubuhnya. Maka Nabi SAW mengutus kepada istri-istrinya. Entah berapa istri Nabi pada waktu itu SAW. Jadi ada yang diutus untuk mencari informasi di rumah istri yang mana ada makanan. Berangkat ke rumahnya Aisyah, nggak ada. Yang ada cuma air. Berangkat ke rumahnya Hafsah, nggak ada. Berangkat ke rumahnya Zainab, terus sampai terakhir semua istri Nabi SAW mengatakan ma ma'ana illal ma. Kita nggak punya apa-apa kecuali air. Bayangkan bagaimana susahnya istri
istri manusia terbaik di muka bumi. Hidupnya sangat sederhana sekali, bahkan kurang dari itu. Bagaimana cerita Aisyah ya? Kalau lagi ada makanan di rumah Nabi SAW, kadang-kadang cuma kurma. Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan. Kemudian berlalu rembulan, lalu datang rembulan yang ketiga, di rumah Nabi alaihi salatu wassalam kompornya tidak hidup. Terus ditanya, apa yang kalian makan? Kalau kondisinya seperti itu, bas. Al-aswadan. Kurma sama air. Maka teman-teman yang mungkin terdampak dengan COVID-19, sehingga dia di PHK, berkurang penghasilannya, atau bahkan susah hidupnya, maka ingat dengan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumah istri-istrinya tidak ada kecuali air. Dan mereka mengatakan ilal ma, artinya mereka tidak mengeluh. Lalu ketika Nabi SAW tidak mendapati di rumah istri-istrinya makanan yang dapat diberikan kepada tamunya, maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, man yadhummu au yudhayifu hada, siapa yang mau menjamu, yang mau menggabungkan tamunya Nabi SAW ini bersama dia. Di riwayat dikatakan, ala rajulun yudhayifuhu hadhihi laylah yarhamuhullah. Sepertinya kejadiannya habis salat Isya. Nabi SAW bertanya, apakah ada seorang yang mau menjamu tamu ini malam ini, semoga Allah merahmati dia. Maka ada seorang dari kalangan Ansar mengatakan, aku. Kita akan lihat bagaimana seorang suami menjadi pemimpin di rumah. Dan bagaimana seorang istri taat dan patuh kepada suaminya. Nggak banyak ngomong. Karena kita lihat banyak wanita-wanita yang membantah kepada suaminya. Kalau disuruh kadangkala ya banyak alasan. Disebutkan bahwasanya orang yang mengatakan anak ini adalah Abu Talha Al-Ansari, bapak sambungnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fantalaqa bihi ila imraatih. Maka dibawa tamunya ini ke rumahnya, menjumpai istrinya. Apa kata Abu Talha? Ini seorang suami datang ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamunya Rasulullah SAW. Ini orang bukan tamuku. Ini tamunya Rasul SAW. Karena memang orang ini datang kepada Nabi SAW. Hanya saja Nabi tidak memiliki makanan yang dapat disuguhkan kepada tamunya. Maka itu tamunya Rasul SAW. Tatkala suami mengatakan itu, maka sang istri mengatakan, ma indana illa qut sibyan. Kita nggak punya makanan kecuali makanan yang untuk anak-anak. Artinya bapak ibu ini sebenarnya malam itu nggak makan. Yang ada makanan itu buat anak-anak. Apa kata suami? Ini tolong para lelaki, jadilah suami yang cerdas. Belajar menjadi suami yang cerdas. Belajar menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Sang suami mengatakan kepada istrinya, hayyi'i ta'amaki. Makanannya kau persiapkan. Wa aslihi sirajaki. Lampunya perbaiki. Perbaiki lampunya supaya terang nih tamunya. Kalau gelap-gelap di rumah kan gimana?
Wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya. Dan anak-anak kalau mereka minta makan, bikin mereka terlena sehingga mereka tertidur. Kita tahu anak-anak tuh kadang-kala kalau pilihannya antara makan sama tidur, dia milih tidur. Betapa sering anak lihat anak-anak itu tidur dalam kondisi belum makan. Kan udah ngantuk dia. Apa yang dilakukan istrinya? Apakah istrinya ngeyel? Aduh, gimana anak-anak kita? Kok mau dikasihkan ke tamu? Anak-anak kita lebih butuh. Istrinya itu Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Dia langsung bergegas menyiapkan makanannya. Disiapkan makanannya. Kalau dia memang butuh dimasak makanannya. Kemudian dia perbaiki lampunya. Kemudian dia tidurkan anak-anaknya. Masya Allah. Kemarin anak ketemu dengan di Jakarta. Dengan orang-orang yang pangkat abah anak. Umurnya 70 tahun ke atas ya. Dia ngomong dulu abahnya dia itu. Kadang-kala datang tamu, dia ngomong Syafiq, kadang-kala datang tamu jam 12 malam. Itu umi kita dibangunin sama abah kita. Fulan ada tamu, bismillah siapin makanan. Bangun itu. Mempersiapkan makanan buat tamu. Jadi sosok wanita-wanita yang memang berkhidmat kepada suaminya, tahu dengan posisi dia, tahu bahwa saya surga dan neraka dia adalah suaminya. Dia berkhidmat. Ini Ummu Sulaim, apa yang dikatakan suaminya semuanya dikerjain. Thumma qamat, setelah makanan siap disuguhkan ya, kan lampunya masih hidup. Belum pakai lampu, pakai minyak ya, Pak. Lampunya masih hidup dan kondisinya Masya Allah kelihatan tuh makanannya banyak. Karena buat anak-anak makanannya banyak tuh makanannya. Thumma qamat, lalu Ummu Sulaim pergi. Seakan-akan dia memperbaiki lampunya, kemudian dia matikan. Sang tamu mungkin mikir minyaknya habis. Ya udah. Dan suami istri ini hadir di situ. Seakan-akan menemani tamunya makan. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Dulu biasanya makan tuh nggak setiap orang pakai satu piring, jamaah. Biasanya makan satu nampan. Satu wadah tuh. Suami istri ini seakan-akan ikut makan. Padahal makanannya itu didorong kepada tamunya. Jadi tamunya kok nggak habis-habis makanannya. Masya Allah pikirnya berkah ya. Padahal kedua tuan rumah itu nggak makan. Wabata tawiyain. Keduanya bermalam pada hari itu. Pada malam itu dalam kondisi tawiyaini yakni ja'i'aini. Dalam kondisi lapar. Ketika sudah subuh, mereka pergi. Di riwayat Anas disebutkan, fasalla ma'ahum as-subuh. Akhirnya mereka berangkat ke masjid, sholat kayaknya bersama Nabi SAW, sholat subuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata, laqad dhahikallah au ajiba min fi'alikuma. Allah Azza wa Jal tertawa atau takjub dari perbuatan kalian berdua. Apa yang dilakukan? Sebuah kedermawanan, sebuah kemuliaan, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kalau orang itu membantu orang lain karena dia punya uang lebih, biasa. Memang seperti itu wajarnya. Orang tuh punya uang lebih, ya bagilah sama orang lain. Tapi orang ini uangnya pas-pasan, bahkan mereka butuh, lalu diberikan kepada orang lain, subhanallah. Ini hasil tarbiyah Rasul SAW kepada para sahabat. Jadi kalau kita mau lihat, gimana sih generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Seperti ini.
Mereka bukan hanya menolong orang lain karena kelebihan harta, tapi mereka menolong orang lain, bahkan lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Lalu Imam Bukhari mengatakan, wa anzalallah, Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kemudian disebutkan di sini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka yang menempati kota Madinah terlebih dahulu dan beriman juga lebih dahulu. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Sama sekali tidak ada perasaan nggak enak dengan kehadiran orang-orang itu, sama sekali nggak ada. Bahkan yang lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam kondisi membutuhkan. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran, dari kerakusan dirinya, maka dia adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Dan itu yang terjadi. Gimana jemaah? Mampukah kita? Ya kita harus mencontoh mereka. Sekali lagi, kalau berbagi karena engkau berlebih, ya wajar. Tapi berbagi dalam kondisi engkau membutuhkan, engkau sangat spesial. Bagaimana Allah takjub dengan apa yang terjadi di rumahnya Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Kemudian di hadis 300, di bab 311, babun jaizatul dhaif. Bab tentang jaizah. Jaizah itu hadiah atau sesuatu yang lebih yang dengannya kamu itu dimuliakan. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana al-Laits qala haddatsani Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Adawi qala sami'at udhunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Nabi Abu Shuraih al-Adawi, dia mengatakan, kedua telingaku ini mendengar langsung dari Rasul SAW. Kedua mataku ini melihat langsung tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Faqala, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Muliakan tetangga. Islam ini bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, bahkan dengan alam sekitarnya. Nabi menyebutkan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sekali lagi, yang memotivasi seorang itu berakhlak mulia dalam agama kita itu iman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Jadi keimanan itu adalah motor penggerak yang menjadikan orang itu berperilaku baik. Jadi kalau ada orang belajar kitab tauhid, mengkaji kitabul iman,
Dia membahas rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Bahkan dia hatam pembahasannya. Tapi perilakunya tidak mencerminkan keimanannya. Berarti ada masalah dia dengan keimanannya. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka tolong buat teman-teman yang udah ngaji, yang udah belajar, yang udah hatam pembahasan keimanan, untuk merujuk. Apakah yang dia pelajari telah menggerakkan dia untuk berakhlak mulia? Karena bukti kesempurnaan iman itu bukan dengan banyaknya kajian yang dihadiri. Bukan. Bukan dengan banyaknya ayat dan hadis yang dihafalkan. Tapi terbukti dengan perilaku dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawaban beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Quran tuh, lihat tuh Quran. Baca itu Quran. Itu akhlak Nabi SAW. Artinya beliau mengamalkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Beliau amalkan semuanya. Maka kita lihat di sini yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah dia yang memuliakan tetangganya. Ahibati fillah. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, di riwayat Abu Hurairah dikatakan, fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu tetangganya. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, fal yuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini kewajiban. Walaupun tetangganya kafir. Kok bisa Ustaz? Sampai tetangga kafir kita diperintahkan berbuat baik. Subhanallah. Abdullah bin Amr bin As ketika dia menyembelih seekor kambing, dia berpesan kepada anak buahnya yang lagi ngulitin kambing itu. Idza faraghta, kalau engkau sudah selesai, fabda bijarnal Yahudi, yang pertama engkau kasih itu tetangga kita yang Yahudi. Oh. Kata murid-muridnya ketika dengar itu, ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi, benar Yahudi yang kau mau kasih. Tetanggamu yang Yahudi. Kata Abdullah bin Amr bin As, iya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril alaihissalam terus-terusan, gak berhenti-berhenti mewasiatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu akan dapat warisan dari seringnya diperintahkan. Kalau bicara toleransi, ini toleransi yang benar. Berbuat baik sama tetangga dalam bab muamalat. Kalau dalam bab keimanan, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Baik, kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Jaizatahu, memberikan hadiah atau kemuliaan buat tamunya. Jaizah itu artinya bisa Nobel. Di mana hendaklah dia memberikan pemberian yang lebih kepada tamunya. Maka para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu? Terus jaizahnya yang diberikan kepada tamu ini apa? Ya Rasulullah, beliau mengatakan, yaumun wa laylah wa dhiyafatu thalathatu ayyam. Disebutkan sehari semalam. Jadi sehari semalam itu jaizahnya, yaitu pemberian yang lebih kepada tamu. Di mana seorang yang kedatangan tamu, sehari semalam itu berusaha untuk memberikan jamuan kepada tamunya
yang lebih dari yang biasa dia makan. Kalau umpamanya dia biasa makan tahu tempe, karena ada tamu dia beli ayam, dia goreng ayam. Atau dia potong kambing. Atau dia nggak biasa, dia makannya, ya kalau di Jakarta mungkin sarapan nasi uduk. Tapi ada tamu nih, masa mau kasih nasi uduk tamu? Terus gimana? Ya kita belikan yang lain, yang lebih umpamanya. Itu namanya jaizah. Sehari semalam itu tamunya ini dimuliakan sekali. Diberi suguhan yang lebih dari apa yang mereka miliki. Dan penjamuan tamu itu kata Nabi SAW, salasat ayyam, 3 hari. Artinya setelah sehari semalam itu, hari kedua, hari ketiga itu yang ada diberikan kepada tamunya. Jadi nggak harus seperti hari pertama. Hari pertama itu tadi sesuatu yang lebih yang disuguhkan kepada tamunya. Tapi hari kedua, ketiga yang ada lah disuguhkan kepada dia. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqah alaihi. Dan setelah itu jadi sedekah. Setelah 3 hari itu jadi sedekah. Maksudnya sedekah, ya kalau dia mau lanjutkan silahkan, nggak mau lanjut silahkan. Artinya setelah 3 hari tamu mau diusir nggak apa-apa. Udah waktumu 3 hari gitu. Kewajibanku cuma 3 hari. 3 malam. Setelah itu silahkan pergi. Dan bagi yang bertamu tolong ngerti. Kadang-kala engkau bertanya, nggak apa-apa anak lanjut di sini. Oh nggak apa-apa, ini itu. Tapi Nabi memberikan batasan 3 hari. Biasanya orang itu punya kesibukan, keberadaanmu di rumahnya itu mengganggu. Kemudian bicara tamu ini jamaah, selain tadi bicara tamu adalah orang yang datang dari luar kota, terjadi khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hukum memuliakan tamu ini. Apakah wajib atau sunnah? Kalau wajib, siapa yang wajib gitu? Disebutkan bahwasanya Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah, ini jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah, nggak wajib. Dan waktunya 3 hari. Ini juga riwayat Imam Ahmad. Tapi riwayat Imam Ahmad yang lainnya beliau berpendapat wajib. Wajib. Wa muddatuha yaum wal, yang wajib itu sehari semalam. Ini pendapat Imam Ahmad. Yang wajib itu sehari semalam aja. Hari kedua ketiga sunnah sudah. Yang 3 hari lebih utama gitu. Tapi kalau yang wajib cuma hari semalam. Jadi orang kalau datang ke rumah kita sehari semalam yang wajib kita muliakan. Kemudian pendapat Malikiyah, mereka berpendapat wajib itu untuk kondisi orang musafir yang datang yang dia nggak punya apa-apa, dia mau melanjutkan perjalanan nggak punya, mau bermalam juga nggak ada gitu loh, nggak ada bekal, nggak ada duit untuk bermalam gitu ya. Kemudian yang namanya penjamuan tamu ini wajibnya itu buat yang bicara wajib dan sunnah pun buat penduduk desa dan penduduk kota. Walaupun ada riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bahwasanya untuk penduduk kota nggak wajib. Nggak juga memuliakan tamu untuk mereka juga bukan sesuatu yang diharuskan. Kenapa? Karena orang kalau di kota itu disebutkan di situ ada hotel, ada restoran. Tapi kalau di kampung nggak ada. Mau tinggal di mana dia datang ke kampung? Oleh karena itu kalau Anda lihat, ini masih ada sampai saat ini. Kalau kita berangkat ke desa itu, ke rumahnya orang desa itu, mereka mesti kasih makan sama kita. Kebanyakan tuh masih kasih makan sama kita. Karena nggak ada warung di sana. Disuruh nginep di tempat mereka kalau mau nginep, ya, padahal rumah mereka kecil. Jadi bicara kepada siapa yang wajib, seharusnya siapa yang memuliakan tamu, ya orang desa, orang kota juga seharusnya memuliakan tamu. Tadi pendapat jumhur hukumnya sunnah, tapi pendapat Imam Ahmad hukumnya adalah wajib siapa. Jadi ini berkaitan dengan urusan
tamu yang seperti apa dan kepada siapa kita berbuat ini. Dan di mana kita melakukan itu. Sehingga kalau bicara orang di kota, ada hotel kok. Dia apalagi orang mampu, tinggal di hotel, tinggal di makan juga ada restoran. Dulu nggak ada seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kondisi orang itu kesulitan, maka wajib kita memuliakan dia. Kalau nggak kita muliakan di rumah kita, kita sewakan kamar di hotel sebagai bentuk penghormatan kita. Fadol, ada tempat sudah. Antum datang. Tinggal check-in ke kamar sekian-sekian. Ini termasuk memuliakan tamu walaupun tidak di rumahnya. Hanya saja kalau di rumah itu akan lebih nyaman biasanya buat tamu tersebut. Walaupun sebagian tamu merasa tuh nggak enak ngerepotin kalau di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang terakhir, Imam Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini jamaah, kita hidup di masa di mana orang bisa berbicara semaunya. Bisa menulis dimanapun berada. Dulu orang mau nulis itu di koran itu Allahu Akbar ya. Kita ingat dulu ketika diajari nulis ya, nulis kirim ke koran ditolak ya. Kemudian tulisan itu nggak ada yang baca udah. Tapi sekarang kau tulis sekarang dan sekarang juga bisa dibaca oleh seluruh penduduk dunia yang mau baca. Ngomong sekarang direkam di video. Semua orang bisa nonton. Dulu siapa yang bisa bicara di radio? Siapa yang bicara di televisi? Orang-orang tertentu. Maka tolong bagi yang suka ngomong, yang suka nulis, yang suka tulis komentar, ingat dengan sabda Nabi SAW. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diem. Sekarang ini Indonesia masih bingung dengan undang-undang ITE yang mereka mungkin ada yang akan dirubah karena undang-undangnya karet atau macam-macam. Tapi bagi setiap muslim, tanpa undang-undang itu, engkau punya undang-undang dari Sang Pencipta. Kita diperintahkan, yaqulul lati hiya ahsan. Untuk berkata yang terbaik. Jadi kalau ada dua kata, dua-duanya baik, yang kau pilih yang lebih baik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubin. Syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan antara manusia, antara orang-orang beriman. Lewat apa? Lihat omongan tadi. Dan di hadis ini ditekankan oleh Nabi SAW, yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Gak bisa diam. Istighfar. Maksa kepingin ngomong, kepingin bicara, berzikir. Karena memang orang kadangkala kalau lisannya tidak digunakan untuk yang positif, takut dipakai untuk yang negatif. Kemudian bab yang selanjutnya, bab 312, babud diyafa thalathatu ayyam. Di sini disebutkan bab menjamu tamu itu 3 hari. Atau bertamu itu 3 hari. Beliau menyebutkan hadis. Qala haddathana Musa ibn Ismail. Qala haddathana Abban ibn Yazid. Qala haddathana Yahya huwa ibn Abi Kathir. An Abi Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-diyafatu 3 ayyamin. Fama kana ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Menjamu tamu itu 3 hari. Yang lebih dari itu jadinya sedekah. Kalau sedekah itu tadi sukarela. Engkau mau tafadhol, enggak mau enggak apa-apa. Kita tadi mendengar bahwasanya jumhur ulama berpendapat sunnah, tapi Imam Ahmad berpendapat wajib memuliakan tamu. Tapi kondisinya tamu adalah tamu yang datang dari luar kota, dan dia di tempat kita memang nggak ada
Ya nggak ada hotel, nggak ada apa, dia juga nggak mampu, itu akan lebih wajib lagi kita memuliakannya. Itu 3 hari. Yang lewat dari itu sedekah. Sehingga Islam benar-benar mengakomodir kondisi dua orang ini. Yang bertamu supaya tahu diri, yang ditamui supaya tidak keberatan. Waktunya nggak lama gitu loh. Kemudian juga kalau dikatakan yang wajib, pendapat Imam Ahmad yang wajib sehari semalam malah. Tapi yang lebih sempurna kalau 3 hari. Di bab selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan babun la yuqimu indahu hatta yuhrijahu. Bab tidak tinggal di tempatnya tamunya itu sampai menyesakkan pemilik rumah. Artinya membuat tuan rumah itu jadi nggak nyaman sama tamunya ini. Ini subhanallah yang kadangkala orang-orang itu nggak tahu diri jemaah. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, yaitu jaizatahu tadi, pemberian yang lebih kepada tamunya, yaum wa lailah, sehari dan semalam. Adapun bertamu itu selama 3 hari. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah, yang lebih dari itu hukumnya shadaqah. Wala yahillu lahu an yathwi 'indahu hatta yuhrijahu. Dan enggak boleh dia itu tinggal di rumahnya tuan rumah itu sampai dia menyusahkan tuan rumah. Ahibati fillah. Terkadang sebagian kita itu nggak sensitif. Apa ya? Kurang peka dengan tuan rumah. Ini anak-anak muda biasanya, anak-anak pondok, anak-anak kuliah. Dia pas liburan, anak ke rumah antum ya. Dia dari Jember ke rumah kawannya di Malang. Oh, tafadhol, bismillah. Sampai sana, dia seharusnya tahu gimana kondisi rumahnya, nyaman atau tidak. Keberadaan dia di tempat itu menyulitkan kondisi keluarganya apa tidak. Kadang-kala mau nolak nggak enak, kita pergi kawan, sahabat, tapi engkau yang harus peka. Maka kalaupun ke sana, yang wajib tadi sehari semalam, yang lebih sempurna 3 hari, tapi sehari semalam itu sudah, kalau engkau sudah cukuplah, pulang. Maksimal 3 hari. Jangan sampai engkau di sana, tuan rumahnya merasa nggak nyaman dengan kehadiranmu di sana. Mungkin mereka mengatakan, oh enggak apa-apa, ahlan wa sahlan, tafadhol. Anggap rumahnya rumah sendiri. Tapi kita harus peka dengan kondisi yang ada. Lalu jamaah rahimakumullah, kalau ini arahan dari Nabi SAW yang begitu indahnya agar kita tidak merepotkan tuan rumah. Kita kadang-kadang ngomong nggak usah repot-repot, mereka repot-repot. Mereka kerepotan. Tapi antum yang sebagai tamu kadangkala tidak tahu diri. Ada sebuah ungkapan. Ungkapan ini bagus sekali untuk jadi bahan apa ya? Bahan penyemangat kita atau informasi buat kita lah dalam bergaul dengan kawan-kawan kita. Ungkapan itu mengatakan, "Idza kana sahibuka 'asalan fala talhathu kullahu." Kalau kawanmu itu madu, maka jangan dijilati
jilatin sampai habis. Kenapa? Ya kita tahulah wadah madu itu kalau dijilatin habis manisnya. Engkau kalau berkawan sama orang yang baik, yang peduli sama dirimu, tolong jangan dimanfaatin kawannya. Dieksploitasi kawannya sampai madunya habis, setelah itu dia nggak mau kenal sama engkau lagi. Maka tolong kita ketika bergaul itu dapat menempatkan diri kita. Oh, enggak, anak kayaknya ngerepotin. Enggak, tafadhol, tambah lagi semalam lah. Jazakallah khair. Syukran. Insyaallah lain waktu lagi anak nginep di sini. Baik. Kemudian di bab 315, babun idza asbaha dhaif mahruman. Bab gimana? Kalau tamunya itu datang bermalam di tempat itu, tapi nggak dimuliakan, nggak dijamu sama tuan rumahnya. Apa yang terjadi? Bukhari menyebutkan, haddatsana Abdullah bin Saleh, qala haddatsani Al-Laits an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair an Uqbah ibn Amir qala qultu ya Rasulullah innaka tab'athuna فننزل بقوم لا يقرون فما ترى في ذلك فقال لنا إن نزلتم بقوم أمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, engkau kadang-kala mengirim kami, baik itu dalam satu urusan ya, baik peperangan atau apa, kemudian kita tuh singgah di satu kampung, ternyata di tempat mereka tidak menjamu kita sebagaimana seharusnya. Terus apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, kalau kalian singgah di satu kaum dan mereka memberikan kepada kalian yang pantas buat kalian, maka terimalah. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, maka ambillah dari mereka yang sepantasnya dari mereka itu apa gitu. Jadi seakan-akan menuntut jamuan dari tuan rumah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, zahiru hadzal hadits anna qirad dhaif wajib. Zahir hadis ini menjelaskan bahwasanya memuliakan tamu itu wajib hukumnya. Wa annal manzul alaihi law imtana'a min ad-diyafa ukhidat minhu qahran. Kalau tuan rumah tidak memberikan jamuan, maka diperbolehkan mengambil hak jamuan itu secara paksa. Berdasarkan hadis ini. Lalu Al-Hafidh bin Hajar menyebutkan pendapat jumhur ulama yang tadi kita sudah sampaikan, bahwasanya mereka berpendapat menjamu tamu itu sunnah muakkadah, dan beliau membahas tentang bagaimana dengan hadis yang kita baca ini, di mana boleh mengambil dengan paksa. Mereka menyebutkan itu untuk kondisi orang-orang yang terpaksa. Mereka datang bertamu, mereka dalam kondisi lapar, dan orang tuan rumahnya ini mampu, kemudian tidak memuliakan. Maka kalau kondisinya terpaksa, ini pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar, diperbolehkan. Berdasarkan hadis ini, maka diperbolehkan untuk mengambil secara paksa, karena kondisinya muttar, mereka dalam kondisi darurat seperti itu ya, Ma. Jadi ini berkaitan dengan hadis ini. Kemudian di hadis yang selanjutnya, bab khidmatur rajul ad-dhaif bi nafsihi. Ini bagaimana tuan rumah menjamu tamu sendirian. Insyaallah kita akan
bahas pada kesempatan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khairan. Nah, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih. Begini Ustadz, kita alhamdulillah selalu bisa berbuat kebaikan untuk berbagi sesama keluarga dan tetangga. Akan tetapi kita selalu disakiti dengan mereka selalu membalas kebaikan kita dengan mengguntingkan kita. Katanya kita, entah itu kita pokoknya menjelek-jelekkan kita, padahal alhamdulillah kita berbuat baik kepada mereka. Bagaimanakah kita bersikap seperti hal yang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kepada Ustaz kami persilakan. Fadhal Ustaz. Subhanallah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersikap mulia menghadapi orang-orang yang seperti disebutkan Ibu tadi. Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahili. Ambillah maaf sebagai alat tukar, maafin. Ambil maaf. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Dan perintahkan kepada kebaikan. Artinya kalau ada orang yang berbuat salah, yang menyakitin kita, tugas kita memperbaiki. Seorang beriman itu, kata Nabi SAW, kan nakhlah, seperti pohon kurma. Kokoh dia. Dahannya itu nggak jatuh dahannya pohon kurma. Dipotong dahan. Dia kokoh. Orang bisa memanfaatkan buahnya tanpa harus memotong pohonnya. Dan seorang beriman itu kan nahlah, seperti lebah. Lebah itu subhanallah, kemana-mana dia ambil yang baik-baik. Kemudian dia kalau berangkat ke sebuah bunga, dia itu nggak ngerusak misalnya. Maka disebutkan oleh Allah, khudhil afwa, jadilah orang yang pemaaf, perintahkan kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh gitu. Ada orang yang kita udah kasih tahu tapi dia nggak mau, ya udah. Kita nggak perlu terlalu memikirkan. Masih banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena memang ada orang bodoh yang kalau kita ladeni, tambah parah dia jadi. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau ada orang bodoh yang berbicara sama engkau, mencacimu, memakimu, menjelek-jelekan engkau, jangan dijawab. Jawaban yang terbaik untuk orang seperti itu, diam. Kalau engkau ngomong, oh dia punya bahan untuk balas. Semakin menjadi-jadi dia. Tapi kalau engkau diam, dia mati penasaran. Gimana sih? Kok nggak dijawab? Ini ilmu. Jadi kalau ada orang mungkin ya kadang-kala nih emak-emak khususnya terjadi perang status. Fulan pasang status, ini pasang status juga. Jadi perang status. Jadi orang yang nonton ini ngomong sama siapa gitu ya. Kalau engkau orang yang sehat, maka engkau diam. Kalau engkau jawab, berarti engkau sama dengan dia. Sama. Maka tugas kita diam. Menghadapi orang-orang bodoh, tugas kita memaafkan,
beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau memang ada orang-orang bodoh ya udah kita diem aja. Kemudian ahibati fillah, yang ditanyakan oleh ibu ini pernah terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan." Sesungguhnya aku memiliki kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku berusaha menyambung hubungan sama mereka, tapi mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilaih. Aku berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk sama aku. Wa ahlumu anhum, sabar aku tabah sama mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka nginjek-nginjek kepalaku. Berbuat bodoh sama aku. Bertindak kebodohan. Sepertinya ini yang terjadi sama ibu penanya. Lalu apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta. Kalau benar yang engkau katakan, faka'annama tusiffuhumul mal, maka seakan-akan engkau menaburkan abu panas kepada mereka, di mana mereka sendiri yang akan susah dengan perbuatan mereka itu. Engkau berbuat baik dibalas dengan keburukan. Padahal kita disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Ini kebaikan dibalas keburukan sama mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Dan akan tetap ada dari Allah Azza wa Jal seorang pembela buat engkau. Akan ada malaikat yang belain engkau selama engkau melakukan hal itu. Karena ahibati fillah, seorang muslim itu ketika berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada kerabatnya, dia itu tidak mencari pujian dan sanjungan sama sekali. Makanya kalau kita berbuat baik sama mereka, ya udah niatin anak ingin dapat surga Allah Azza wa Jal, anak ingin dapat balasan dari Allah Azza wa Jal, dan itulah ciri-ciri penghuni surga. Allah ketika menyebutkan penghuni surga di antara sifat mereka itu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka adalah orang-orang yang suka berbagi makanan dalam kondisi mereka cinta dengan harta mereka, mereka cinta dengan makanan itu, tapi mereka bagikan. Siapa yang mereka kasih? Orang miskin, anak yatim, ya, orang yang dalam tawanan, dibakasih sama dia. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, karena Allah Azza wa Jal, berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. La nuridu minkum jazaan, kita nggak ingin balasan dari kalian. Ucapan terima kasih nggak? Syukron, jazakallah khair, thanks, lah. Kita nggak minta itu. Makanya kalau kita beramal berharap budi mereka yang ada sakit hati. Kenapa? Manusia ini makhluk yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Padahal Allah kasih segala-galanya kepada manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pemberian Allah Azza wa Jal. Tapi dia nggak pandai bersyukur. Gimana engkau yang hanya kasih roti sama dia, engkau yang hanya kasih fulus sama dia, engkau yang hanya membantu dia urusan yang nggak seberapa. Pantas kalau dia nggak terima kasih sama engkau. Maka teruslah berbuat, karena akan ada pelindung dari Allah Azza wa Jalla buat dirimu. Sambil didoakan mereka, semoga mereka dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan dari Abu Haidar di Situbondo yang bertanya, Assalamualaikum. Kalau bertamu di tempat saudara kandung, sebagaimana misalnya kita mudik atau pulang kampung, mestinya di sana lebih dari 3 hari. Bagaimana ya Ustadz tentang hal ini? Apakah ini melanggar dari anjuran dari Rasulullah SAW kalau bertamu 3 hari saja? Silakan. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Soalnya kadangkala ketika mudik ya, mudik ini kan bukan ke rumah kawan, bukan ke rumah sahabat, tapi ke rumah keluarga yang memang kehadiran mereka diharapkan di situ. Apalagi kadangkala rumah tempat mudik itu memang rumah keluarga, bukan milik rumah, kadangkala rumah warisan yang ditempatin bersama sebenarnya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang pertama, tolong dijaga tadi kalau ternyata memang rumah kakak kita. Jangan sampai kita juga ngerepotin kakak kita. Caranya gimana? Ya caranya mungkin urusan makan. Kita jangan berlagak tamu gitu loh. Ya udah, Ana udah tinggal di sini, jadi belanja makan, Ana sama istri Ana udah belanja juga ke pasar, masak di sana. Karena memang kondisinya mudik. Yang membuat mereka, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai membuat dia tayuhrijahu, dia sampai kesulitan gitu loh. Bicara makan, tiap hari makan mereka ini. Sehari 3 kali. Di rumah 1 bulan mudik umpamanya. Maka bagaimana kita tidak melanggar apa yang diarahkan Nabi SAW. Nabi juga mengatakan boleh lebih dari 3 hari, tapi jangan sampai engkau tinggal di sana yang membuat tuan rumah itu nggak nyaman dengan keberadaan. Tapi kalau engkau di sana malahan mungkin selama engkau datang makannya enak-enak ya, karena yang belanja makan ke pasar adalah keluargamu. Engkau baru pulang dari Jakarta ke kampung. Bahkan mereka ingin engkau tinggal di situ selama-lamanya mungkin dengan kondisi seperti itu. Jadi kita yang harus tahu diri. Kita yang harus peka. Kemudian bisa jadi tadi ketika memang kondisinya rumahnya kecil, sempit, dan keberadaan kita benar-benar membuat mereka nggak nyaman, ya kita harus cari solusi. Mungkin kita bisa sewa rumah selama mudik gitu loh ya. Kita tetap bisa menjaga silaturahim, tapi tidak rusak hubungan silaturahim itu gara-gara kita membuat mereka susah dengan keberadaan kita di situ. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami bacakan kembali masih dari pesan singkat. Pertanyaan dari Abdullah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana sikap seorang yang memahami mengenai keutamaan menerima dan menjamu tamu, tapi tidak mau menerima tamu karena faktornya adalah malu? Sebab situasi dan kondisi rumah kadang tidak ada makanan yang baik dan yang layak untuk tamu. Mohon nasihat dan penjelasannya. Silakan Ustaz. Nah, ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mungkin kita bisa ambil pelajaran tadi dari kisah Abu Talha. Rasulullah SAW ingin menjamu tamu. Maka beliau kirim orang untuk bertanya kepada istri-istri. Ternyata nggak ada makanan. Artinya memang kalau kita menjamu tamu ke rumah kita nggak ada makanan, kesian dia. Di antara tujuan dia singgah di rumah kita ada makan gitu di situ. Akhirnya Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini? Abu Talha angkat tangan. Nah, kita lihat bagaimana rumahnya Abu Talha. Apakah banyak makanan yang mewah? Lah. Bahkan itu hanya makanan buat anak-anak. Sehingga mungkin ketika engkau mau menjamu tamu, fadol ke rumah anak gitu mamanya. Kita bicara tamu, ingat yang dari luar kota ya. Tapi kalau kawan-kawan ya tafadhol, itu masuk babnya bab ziarah, dan kita juga berbagi makanan sama mereka, nggak ada masalah. Cuma memang kalau tadi dikatakan
ya rumah kita mungkin kurang layak, Ustaz. Lalu makanan yang ada di rumah juga tidak banyak. Maka engkau tinggal minta maaf kepada tamunya. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa ya jangan dijamu. Engkau makan coba. Aku carikan kawan yang lainnya gitu. Sebagaimana Nabi SAW tidak menjamu tamunya di rumahnya. Karena nggak ada apa-apa gitu. Dicarikan orang lain. Jadi ada solusi. Maka bisa jadi kalau memang tadi engkau nggak mau terima dia karena kondisinya ya nggak ada makanan di rumah. Engkau harus carikan solusi buat dia. Mungkin tenang, anak punya sohib, anak punya tamu nih. Kayaknya kalau tinggal di rumah anak nggak layak. Rumah antum kan luas tuh. Ada guest house apalagi ini itu. Gimana kalau dia tinggal di rumah antum? Nggak ada masalah. Jadi kita berusaha memuliakan tamu. Walaupun tidak kita sendiri, tapi ada solusi buat tamu itu. Sehingga dia tetap dimuliakan. Dan kita punya peran memuliakan tamu di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihatnya dan keluangan waktu Ustaz untuk menyampaikan pelajaran dan nasihat yang bermanfaat. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Betapa indahnya ajaran Islam. Betapa sempurnanya agama Islam. Tapi yang jadi masalah, banyak umat Islam yang gak belajar agama Islam. Kitab Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis-hadis Nabi SAW, yang seharusnya seorang muslim dalam kehidupan ini belajar supaya dia tahu bagaimana menjadi muslim yang baik. Tidak sedikit muslim yang mencoreng nama Islam gara-gara kelakuan dia. Maka nasihat ana, jangan berhenti belajar, terus berdoa. Tidak ada perintah Allah kepada Nabi yang alaihissalam untuk meminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Waqul Rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.